Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita selalu membesarkan, mensyukuri nikmat Allah, mengagungkan namanya atas nikmat dan kebaikan yang dimudahkannya bagi kita, tentu terutama nikmat Islam, nikmat kemuliaan iman, nikmat menjadi pengikut Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan nikmat kebaikan ini pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian hafizakumullah, selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini, kami selalu dan senantiasa mengingatkan agar kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan, yang semakin menguatkan keimanan, ketaatan dan penghambaan diri kita kepadanya. Barakallahu fikum. Kemudian setelah salawat dan salam yang selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian hafizakumullah, kami ingin ingatkan bahwa saat ini kita masih berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang tentu kita ketahui bersama ini merupakan musim kebaikan, salah satu atau bahkan musim kebaikan di dalam Islam, yang mana amalan-amalan soleh paling besar keutamaannya, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita amalkan di hari-hari ini. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari atau musim kebaikan yang ketika itu amalan soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling besar pahala dan keutamaannya, melebihi amalan soleh yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Sampai ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Ada sahabat radhiyallahu taala anhu yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah meskipun juga dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji' min dzalika bi syai'." Tidak juga meskipun dibandingkan berjihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar berjihad berperang di jalan Allah dengan membawa jiwa dan hartanya, kemudian tidak ada satupun yang kembali dari semua itu. Ini menggambarkan tentang keutamaan beramal saleh secara umum di hari-hari ini, yang kita tahu sampai-sampai para ulama membandingkannya
dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kita tahu 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, ada amalan-amalan besar yang diamalkan di situ, termasuk menunaikan zakat fitr, termasuk beriktikaf di bulan Ramadan. Jadi para ulama membandingkan mana di antara dua musim kebaikan ini yang paling utama. Dan itu termasuk yang disebutkan dari penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashar. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat hafizakumullah. Yang jelas amal-amal soleh secara umum pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita amalkan di hari-hari ini melebihi di hari-hari yang lainnya, maka tentu ini merupakan wujud rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan kita bertemu dengan musim kebaikan yang merupakan salah satu musim kebaikan terbesar dalam Islam ini, yang ini juga tentunya menjadi motivasi yang menambah semangat orang-orang yang beriman untuk memperbanyak amal-amal kebaikan di hari-hari yang sangat singkat waktunya ini. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Amal-amal soleh yang dianjurkan untuk kita perbanyak di waktu ini ya adalah secara umum amal-amal soleh, baik itu berpuasa, tentu puasa yang sunnah dianjurkan untuk kita lakukan ya, mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9, karena tentu saja tanggal 10 yakni hari raya Idul Kurban ada hadis yang sahih yang melarang berpuasa di hari itu. Sebagaimana juga hari-hari tasyrik, 3 hari setelahnya juga dikatakan oleh Nabi SAW sebagai ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah, hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah. Jadi sampai tanggal 9 Dzulhijjah, dan yang paling utama adalah berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Yang ketika Nabi SAW ditanya keutamaan berpuasa di hari Arafah dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Harith ibnu Rib'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, maka Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan puasa ini, yukaffiru as-sanatal madhiyata wal baqiyah, menggugurkan dosa-dosa di tahun lalu kemudian di tahun berikutnya, yakni menggugurkan dosa-dosa kita di 2 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya berpuasa di hari Arafah, dan ini bagi yang tidak menunaikan ibadah haji itu keutamaannya sangat besar dan sangat dianjurkan seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Adapun bagi yang menunaikan ibadah haji maka dianjurkan mereka untuk tidak berpuasa sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW agar mereka bisa menunaikan wukuf, berdoa dan berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya di hari ini, karena ini merupakan tanggal 9 Dzulhijjah merupakan rukun haji yang paling besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian ibadah-ibadah yang lain, melaksanakan salat 5 waktu, kemudian salat-salat sunnah, kemudian bersedekah, berbuat baik kepada orang tua, dan termasuk ibadah yang sangat dianjurkan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan namanya, mengucapkan tahlil la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar, tidak ada Tuhan yang pantas disembah dengan benar selain Allah, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Maha Besar, mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, juga hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ketika Nabi SAW setelah menyebutkan keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah, beliau alaihi salatu wassalam kemudian bersabda, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid, maka perbanyaklah di hari-hari ini mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Allahu Akbar dan mengucapkan Alhamdulillah. Dan ini yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat ke-28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyaksikan manfaat untuk mereka sendiri dan agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, membesarkan, mengagungkannya di hari-hari yang telah dimaklumi.
Dalam sebuah riwayat yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu sahabat yang mulia, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama ahli tafsir, hari-hari yang dimaklumi maksudnya di sini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi di hari-hari ini, termasuk hari yang saat ini kita berada saat ini, dianjurkan memperbanyak takbir. Dianjurkan mengucapkan takbir seperti yang kita ucapkan di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi untuk Dzulhijjah tidak hanya di hari raya kita lakukan takbir ini, dan ini dianjurkan secara mutlak tanpa ada ikatan waktu. Ketika kita berada di jalan, ketika di kendaraan, ketika di rumah kita, ketika di masjid, ketika di kantor, di sela-sela kesibukan kita, kita mengucapkan takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini seperti takbir yang diajarkan dalam athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, atau seperti yang diajarkan dalam athar Abdullah ibnu Abbas yang juga dalam riwayat yang sahih radhiyallahu taala anhuma, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajallu, Allahu Akbar ala ma hadana. Maksudnya takbir ini diucapkan di mana-mana. Ya, sampai disebutkan di dalam Sahih Imam Bukhari, di dalam Sahih Imam Bukhari disebutkan secara muallaq bahwa dua sahabat yang mulia, Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, dua sahabat ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya itu ketika 10 hari awal bulan Dzulhijjah sengaja masuk ke pasar dan keliling pasar, kemudian mengumandangkan takbir di pasar, karena itu adalah tempat keramaian, yang kemudian orang-orang di pasar pun mengucapkan takbir bersama takbir mereka. Sampai disebutkan Ibnu Umar mengucapkan takbir ini radhiyallahu taala anhuma di setiap tempat, di setiap waktu. Di rumah beliau, di pasar, kemudian ketika beliau berada di jalan, di masjid, dan di tempat-tempat yang lainnya. Yang ini semua kita harus lakukan dan kita harus hidupkan, karena ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan merupakan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi takbir bukan hanya kita ucapkan di 2 hari raya saja, tapi untuk di bulan Dzulhijjah, mulai hari-hari ini kita senantiasa mengumandangkan takbir di setiap waktu dan di setiap tempat kita, kecuali tentu saja tempat-tempat yang terlarang seperti WC atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Ya, jadi ini adalah hari-hari yang kita diperintahkan memperbanyak takbir. Dan mungkin kita pernah dengar ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan at-takbirul mutlak. Bertakbir membesarkan nama Allah secara mutlak tanpa terikat waktu. Ada juga yang diistilahkan oleh para ulama dengan at-takbirul muqayyad, yang juga berlaku di hari-hari ini, di 10 hari awal Dzulhijjah, bahkan sampai tanggal 13 Dzulhijjah, hari-hari tasyrik. Takbir muqayyad artinya takbir yang terikat dengan waktu, yaitu dilakukan di setelah sholat 5 waktu. Kapan mulainya takbir muqayyad ini? Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, misalnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, takbir muqayyad mulai dilakukan yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, ya, hari Selasa nanti insyaallah. Mulai dari setelah selesai sholat subuh, ya, itu dianjurkan untuk mengucapkan takbir seperti tadi. Mulai tanggal 9 Dzulhijjah, dan ini berlangsung sampai tanggal 13, sampai selesai hari-hari tasyrik, yakni sampai setelah selesai sholat asar di tanggal 13 Dzulhijjah. Ini tanggal 11, 12, 13 sendiri itu diperintahkan memang kita memperbanyak takbir juga, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang terhitung. Dan hadis yang tadi kita sebutkan tentang hari tasyrik dalam Sahih Muslim, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, minum, dan banyak berzikir kepada Allah. Sehingga untuk 5 hari ini, dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, itu bergabung 2 jenis takbir tadi. Takbir yang mutlak dan muqayyad. Takbir yang dilakukan setiap saat dan takbir yang dilakukan di waktu-waktu setelah selesai sholat 5 waktu. Terkumpul dua-duanya di 5 hari ini.
Maka artinya ini di hari-hari yang saat ini keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar dan sangat banyak keutamaannya. Hendaknya waktu ini tidak kita sia-siakan karena ini waktu yang sangat singkat tapi keutamaan dan kemuliaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah wujud rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung yang diberikan kepada hamba-hamba yang beriman. Kita dipertemukan dengan hari yang istimewa, dengan hari yang mulia. Kita perhatikan ya, 2 hari atau 2 musim kebaikan yang tadi kita sebutkan, keutamaannya sama-sama sangat besar. 10 hari terakhir bulan Ramadan dan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kenapa 2 musim kebaikan ini sangat besar keutamaannya? Lihat, di dalamnya terdapat rangkaian ibadah-ibadah yang sangat agung. Untuk hari-hari awal bulan Dzulhijjah, kita tahu di sini adalah pelaksanaan ibadah haji. Kemudian tanggal 10 Dzulhijjah, bagi yang tidak menunaikan ibadah haji ada ibadah kurban. Berkurban. Yang kita tahu berkurban ini dikaitkan dengan salat di dalam Al-Qur'an di 2 ayat. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Ketika digandengkan dengan salat, karena salat adalah kita tahu amalan ibadah anggota badan yang paling utama, maka berkurban di jalan Allah, menyembelih sembelihan, ini merupakan amalan pengorbanan harta yang paling utama. Sampai kata para ulama, kalaupun kita menggunakan uang sejumlah harga hewan kurban yang kita beli, kemudian kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan menyamai nilai pahala dan keutamaan dari hewan kurban yang kita beli kemudian kita sembelih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat hafizakumullah. Di dalam Al-Quran berkurban itu sampai dijadikan sebagai simbol takwa yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini di surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan sembelian yang kalian sembelih dan darah yang kalian alirkan ketika menyembelihnya. Itu tidak akan sampai kepada Allah karena Allah tidak butuh itu semua. Walaki yanaluhu taqwa minkum, tapi yang akan sampai ada dari hatimu. Artinya kamu berkorban dalam rangka mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain juga tentang kurban, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, yakni memilih hewan kurban yang terbaik untuk dikurbankannya, maka itu timbulnya dari takwa yang terdapat di dalam hati hamba tersebut. Ini menggambarkan bagaimana agungnya kedudukan kurban dalam Islam. Memang kita ketahui para ulama mayoritas mengatakan kurban itu adalah sunnah yang dianjurkan, sebagian lain tapi mengatakan itu hukumnya wajib. Yang jelas bagi orang yang punya kemampuan, maka hendaknya berusaha dia menunaikan syiar Islam yang agung ini, karena ini merupakan simbol dari takwa hakiki, takwa yang terdapat dalam hati hamba ini. Oleh karena itu, jamaah sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, di 10 hari awal Dzulhijjah ini banyak kebaikan-kebaikan yang Allah syariatkan, yang hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini bisa jadi merupakan bekal yang akan kita bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bekal takwa yang akan menjadikan kita orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat nanti, dengan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya di dunia ini, apalagi di hari-hari yang merupakan salah satu musim kebaikan yang terbesar dalam Islam, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita taufiknya agar bisa maksimal memanfaatkan waktu-waktu yang penting di musim kebaikan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa nafa'ana bihadyi sayyidil mursalin wa biqaulihil qawim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li syanih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat hafizakumullah. Melanjutkan sedikit dari penjelasan di khutbah yang pertama yang berhubungan dengan keutamaan berkurban yang disebutkan di ayat yang tadi kita nukilkan bahwa itu merupakan simbol ketakwaan dari hati seorang hamba. Ketika menjelaskan tentang makna ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, wa'lam annal abda innama yaqta'u manazila sayri ilallah biqalbihi wa azmihi la bibadanihi. Ketahuilah, sungguh seorang hamba hanyalah bisa meniti tahapan-tahapan perjalanan menuju keridhaan Allah jika dia berjalan dengan hatinya, dengan tekad kuat dalam jiwanya, bukan semata-mata dalam amal yang dilakukan oleh anggota badannya. Maksudnya beliau ingin menjelaskan bahwa berkurban di jalan Allah memiliki hikmah yang besar, yaitu menguatkan keikhlasan di hati kita, menguatkan semangat kita berkurban karena mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan di momen ini merupakan kesempatan sebaik-baiknya untuk melatih jiwa kita, menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala agar bisa meraih salah satu sifat utama dari hamba yang bertakwa. Kita ingat kembali Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan sifat hamba yang bertakwa yang akan Allah jadikan surga sebagai tempat tinggalnya, tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang memiliki rasa takut yang akan agungnya kebesaran Allah dan selalu menundukkan nafsunya dari menundukkan jiwanya dari memperturutkan keinginan hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Oleh karena itu, ini merupakan ibadah yang agung yang hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi orang-orang yang punya kemampuan. Ingat, Nabi SAW dalam hadis yang sahih pernah bersabda, man kanat indahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan tapi kemudian dia tidak berkurban di hari raya Idul Kurban, maka jangan sekali-sekali dia mendekati tempat pelaksanaan salat kita. Inilah dalil yang digunakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala untuk menetapkan pendapat yang beliau kuatkan bahwa berkurban itu hukumnya wajib bagi orang yang punya kemampuan. Barakallahu fikum, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin ala immatil mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Aliin wa ansairis sahabati ajmain wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.